Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 23 Agustus 2022. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa, pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Saudara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menetapkan bos judi online di Kompleks Cemara Asri sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan saat ini tersangka bos judi online Joni alias ABK telah kabur bersama keluarganya ke Singapura. Polda Sumut akan segera memasukkan nama Joni alias ABK ke daftar pencarian orang. Joni kabur bersama istri dan 9 Agustus 2022 melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang ke Jakarta lalu ke Singapura. Sedangkan pengumuman status tersangka Joni dilakukan pada 19 Agustus 2022. Joni kabur ke Singapura sesaat setelah tempat judinya di Kompleks Cemara Asri digerebek Kapolda Sumatera Utara pada 9 Agustus 2022. Menurut Kabid Humas Polda Sumut Hadi Wahyudi, penyidik telah menelusuri keberadaan Joni melalui koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus tempat pemeriksaan imigrasi TPI Medan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan dan keluarga telah melintas di TPI Kuala Namu sejak 9 Agustus 2022. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan panggilan pertama sebagai tersangka pada 22 Agustus, namun Joni mangkir. Tahap selanjutnya akan dikirim panggilan kedua. Jika mangkir lagi, maka penyidik segera menetapkan Joni alias ABK sebagai daftar pencarian orang. Selain Joni, polisi juga telah menetapkan pimpinan operator judi online bernama Niko Prasetyo sebagai tersangka. Saat ini Niko telah mendekam di Jeruji Besi Polda Sumatera Utara. Sejauh ini Polda Sumut telah memeriksa 19 saksi terkait judi online di Kompleks Cemara Asri Medan. Polisi juga telah memblokir 134 rekening yang diduga sebagai alat transaksi judi online. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam upaya mengatasi peredaran narkoba, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia meninjau Polda Sumatera Utara di Mapolda Sumut siang tadi. Sinergitas TNI Polri bersama seluruh elemen masyarakat memberantas narkoba merupakan solusi agar Sumatera Utara tidak menyandang gelar darurat narkoba di Indonesia. Jadi ada kekurangan. Kunjungan kerja Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Wantanas dilakukan diskusi penanganan narkotika dengan narasumber Direktur Dirnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Cornelius Wisnu PAG, Asisten Deputi Wantanas RI Laksmana Pertama TNI Sasmita, Pakar Wantanas RI, Sumantri, dan pejabat Kepala Satuan Narkotika jajaran Polda Sumut. Diskusi mengambil tema tentang optimalisasi penanggulangan bahaya narkoba guna melindungi negara dalam rangka ketahanan nasional. Diharapkan memberi kesimpulan penanganan narkotika dapat diatasi dengan baik. Direktur Dirnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Cornelius Wisnu PAG dalam paparannya mengatakan dalam kurun waktu 1 September tahun 2022 Polda Sumut jajaran berhasil mengamankan 458 kg sabu-sabu dan 9.100 butir ekstasi beredar di Sumatera Utara. Dalam penanganan peredaran narkotika, jajaran Polda Sumut melakukan 444 kegiatan gerebek kampung narkoba dengan mengamankan 213 tersangka dalam 161 kasus sejak bulan Februari hingga Juli 2022. Kurun waktu tahun 2022, Polda Sumut telah mendirikan sebanyak 43 kampung tangguh kawasan bebas narkoba sebagai wujud komitmen bersama masyarakat dengan TNI Polri memberantas peredaran narkoba. Dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara, Pemprov Sum mengalokasikan anggaran senilai 6 miliar rupiah dan mendirikan 1.000 orang sebagai tempat rehabilitasi. Optimalisasi penanganan peredaran narkoba di Sumatera Utara diharapkan memberi perlindungan bagi generasi muda sebagai penerus bangsa guna mewujudkan Indonesia maju di masa mendatang.
Satu unit bangunan posko keamanan narkoba di lingkungan 18 Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan dirusak orang yang tidak bertanggung jawab kemarin. Akibat rusaknya posko tersebut, bangunan posko yang sudah terbangun sekitar 70% menjadi rusak parah. Diduga posko keamanan narkoba yang dibangun di kampung narkoba persisnya di belakang kantor kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, suruhan bandar narkoba yang tidak senang karena kampungnya selalu digerebek petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Lurah Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Anto Syaputra, sangat prihatin dirusaknya bangunan posko keamanan narkoba di kelurahannya, dengan harapan para pelaku perusakan yang identitasnya sudah diketahui segera dapat ditangkap petugas kepolisian. Lurah Pekan Labuan juga mengakui hingga sekarang, di saat petugas polisi beserta kepala lingkungan sekelurahan melakukan pengecekan, masih menemukan adanya pemakai narkoba di lokasi tersebut yang dibuktikan dengan ditemukannya alat hisap sabu di kawasan lokasi itu. Saya selaku Lurah Pekan Labuan sangat prihatin, sudah kita bangun bersama jajaran Polres Pelabuhan Belawan, ada orang yang tidak bertanggung jawab membongkar pos kita. Saya berharap dukungan dari masyarakat untuk membantu kita agar segera tertangkap siapa pelakunya dan segera dapat membersihkan narkoba-narkoba dapat perjudian yang ada di wilayah kita. Setahu kita bersama jajaran Babin dan Babinsa masih kita adakan sweeping, masih juga kita dapatkan barang bukti alat hisap sabu. Petugas Babinsa dan Babinka Tipmas bersama Kepala Lingkungan Sekelurahan Pekan Labuhan yang di-backup petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan masih merobohkan dan membongkar sisa-sisa bangunan ilegal yang digunakan tempat peredaran narkoba serta pesta narkoba di Kampung Narkoba Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan ini yang kemudian membakar puing-puing bangunan tersebut. Pemirsa, sebanyak 7 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan menimbun BBM hingga melakukan penyeludupan. Setelah ketahuan menimbun BBM, ke-7 SPBU tersebut dijatuhi sanksi oleh pihak Pertamina. PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Agus Setiawan mengatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan lokasi ke-7 SPBU yang menimbun BBM tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Disebutkan, tahun ini ada 7 SPBU yang ditindak, sedangkan tahun lalu ada 4 yang dijatuhi sanksi, sedangkan mengenai sanksi yang diberikan mulai dari pembinaan hingga pembayaran denda sebesar nilai keekonomian BBM non-subsidi yang diselewengkan kemudian menghentikan sementara penyaluran BBM subsidi ke SPBU tersebut. Penyelewengan yang dilakukan SPBU nakal itu bermodus penimbunan dan penyeludupan BBM subsidi, penjualan BBM subsidi dengan jerigen tanpa izin untuk dijual kembali, serta penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri. Pertamina akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya penghentian penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi ini. Sementara itu, sepanjang tahun 2022 ini, pihak kepolisian telah menindak sebanyak 49 SPBU yang diduga menyelewengkan BBM bersubsidi. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati menegaskan, Pertamina tidak akan mentolerir jika ada oknum SPBU yang melakukan tindakan melawan hukum, menyeludupkan BBM bersubsidi. Sanksi tegas siap diberikan seperti penghentian pasokan BBM hingga penutupan SPBU jika ada oknum yang terbukti bersalah. Penindakan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi ini dilakukan dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran ke masyarakat, karena BBM bersubsidi ini berasal dari anggaran negara. Anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 ini mencapai lebih dari 500 triliun rupiah, yang artinya ada uang negara dan hak masyarakat yang berhak menikmati BBM dan harga terjangkau pada BBM bersubsidi yang disalurkan. Khusus untuk wilayah Kota Medan, hingga akhir Juli 2022, setidaknya sudah ada 7 buah SPBU yang dilakukan atau kami lakukan penindakan atas penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi. Beberapa kesalahan penyaluran yang dilakukan diantaranya melayani pembelian BBM subsidi dengan jerigen tanpa izin untuk dijual kembali, penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri, dan penjualan BBM bersubsidi kepada kendaraan yang telah dimodifikasi.
Nah, kepada 7 SPBU tersebut, kami telah berikan sanksi berupa denda pembayaran selisih harga keekonomian senilai BBM non-subsidi, kemudian juga sanksi pembinaan, hingga sanksi penghentian sementara penyaluran BBM subsidi kepada SPBU-SPBU tersebut. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, pemuda dianggap menjadi garda terpenting karena sebagai generasi penerus bangsa wajib memiliki integritas dalam melawan korupsi. Pemuda Indonesia saat ini diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat membangun bangsa tanpa korupsi. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dr. Wawan Wardiana, pada bimbingan teknis yang melibatkan pemuda dan lembaga swadaya masyarakat, serta penyuluh anti korupsi yang dilangsungkan di Hotel Radisson, Kota Medan. Dikatakan, memberikan edukasi kepada pemuda terkait pencegahan korupsi sangat penting dilakukan karena sejak berdirinya KPK hingga 2021, tercatat sebanyak 1.362 orang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia. Ironisnya, saat ini justru banyak kalangan muda yang berusia 30 hingga 39 tahun ikut terlibat korupsi. Untuk itu, BIMTEK yang dilakukan ini dianggap penting selain mengedukasi pemuda untuk ikut dalam pengawasan korupsi, sekaligus menjadikan pemuda menjadi generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI mengatakan, sesuai dengan tema bimbingan teknis yang dilakukan, maka diharapkan pemuda selaku peka untuk melihat praktek korupsi yang terjadi dan harus melawan korupsi serta melaporkannya kepada pihak terkait. Wawan Wardiana juga berharap agar masyarakat tidak takut melaporkan praktek korupsi yang terjadi dengan bukti yang disertakan sehingga dapat ditindaklanjuti kebenarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa kita melakukan BIMTEK khusus untuk pemuda dan LSM? Satu, karena kita berharap banyak ya para pemuda itu punya semangat gitu kan ya, yang bagus untuk memberantas korupsi, tapi jangan hanya semangat, tapi pengetahuan, pemahaman tentang korupsi itu juga harus diberi dengan baik gitu kan ya, supaya tadi kalau misalkan dia melihat korupsi, melaporkannya juga dengan baik. Tapi kita berharap setelah mereka ikut BIMTEK di sini ada rencana aksi, ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa dibuat oleh mereka, gitu kan ini dalam rangka mencegah korupsi khususnya ya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi kegiatan BIMTEK yang dilakukan karena dapat menjadikan pemuda sebagai bagian dari pencegahan korupsi yang terjadi di Sumatera Utara. Gubsu mengharapkan edukasi terkait pencegahan korupsi sangat penting dilakukan secara berkesinambungan agar seluruh masyarakat dapat melawan praktek korupsi. Gubsu juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Sumatera Utara agar dapat melawan korupsi, yakni melalui keterbukaan dan memiliki integritas. Kita bisa meluruskan dalam melakukan pengawasan khususnya kepada birokrat. Karena belum tentu
karena ketidaktahuan orang itu korupsi atau tidak. Nah, dengan BIMTEK ini akan pasti tahu ini korupsi, ini tidak. Sehingga ada kegiatan yang tadi itu lawan, tadi itu lihat, lawan, dan laporkan. Sehingga semua efektif, waktu efektif, tidak melakukan fitnah-fitnah. BIMTEK Partisipasi Pemuda dan LSM Membangun Sumatera Utara Bebas dari Korupsi juga dihadiri Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Perwakilan Kapolda, dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyalurkan zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Basnas Sumut kepada para penerima zakat atau mustahik. Gubsu Edi meminta Basnas Sumut agar terus mencari formula yang tepat agar penyaluran zakat lebih produktif guna membentuk kemandirian para penerima zakat atau mustahik. Hal ini disampaikan Gubsu Edi Rahmayadi pada acara penyaluran atau pendistribusian zakat Basnas Sumatera Utara kepada mustahik Triwulan 2 tahun 2022 secara simbolis di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman, Medan kemarin. Menurut Gubsu Edi, Basnas Sumut harus memikirkan bentuk program bantuan apa yang benar-benar menyentuh masyarakat sehingga mustahik dapat mandiri dalam hal ekonomi. Sebab bila pembayaran zakat ini dilakukan secara rutin kepada 12,9 juta orang kaum muslimin di Sumut, pastinya sebanyak 900.000 kaum muslimin yang ekonominya di bawah rata-rata akan dapat teratasi. Dan apabila ini berjalan sesuai perintah agama, maka semua masalah kemiskinan dapat terselesaikan. Untuk itu, Gubsu Edi mengajak seluruh kaum muslimin di daerah ini untuk menyalurkan zakat sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi umat agar Sumut menjadi maju dan bermartabat dapat terwujud. Ketua Basnas Sumut Profesor H.M. Atta mengatakan, kegiatan ini merupakan syiar sekaligus informasi kepada para muzaki bahwa zakat yang disalurkan melalui Basnas Sumut telah disampaikan kepada mustahik sesuai keharusannya dan Basnas Sumut akan mencari solusi untuk penyaluran zakat agar benar-benar dapat membuat mustahik mandiri secara ekonomi. Sesuai harapan Gubernur tadi, maka kami dari pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara telah membuat berbagai program yang ingin mengajak para muzaki, para agniya kita, baik itu yang ada secara pribadi-pribadi maupun secara badan, untuk menyalurkan zakat infak sedekah melalui Basnas. Karena sebagai lembaga pemerintah non-struktural, kami diatur oleh undang-undang dan akan melakukan sesuatu yang terbaik kepada umat ini sesuai dengan syar'i dan kemudian peraturan perundang-undangan. Penceramah Ustadz Profesor Hasbala Tayyib sepakat untuk meningkatkan penyaluran zakat produktif dengan harapan penerima zakat lebih mandiri dalam hal ekonomi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Sumatera Utara meninjau pembangunan Bandara Udara Mandailing Natal yang rencananya selesai pada tahun 2024 mendatang. Di mana progres pematangan lahan dan penguatan lereng sudah mencapai 80% dari panjang runway 1.400 meter. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksyah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal meninjau progres pembangunan Bandara Udara di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, di mana progres pematangan lahan dan penguatan lereng Bandara Udara dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandara Udara AEK Kodang yang dikerjakan perusahaan Benanta Jasindo dan Perbatalan Sekap Nusantara pada tahun 2022 sudah mencapai 80% dari 1.400 meter runway atau landasan. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah menyampaikan progres pembangunan Bandara Udara di masih terus berlanjut dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Bandara Udara ini diharapkan tidak hanya nasional tapi bisa dijadikan bandara internasional karena nantinya bandara ini juga bisa melayani penerbangan jemaah haji dari beberapa kabupaten kota bahkan dari provinsi tetangga Sumatera Barat sehingga diyakini bisa meningkatkan ekonomi daerah. Target ini bisa selesai di 2024 paling lama. Tapi
Tapi ngelihat progres pembangunan seperti ini insya Allah semuanya sesuai rencana. Dan mudah-mudahan bandara ini harapan kita tidak hanya untuk bandara nasional, bahkan bisa internasional. Dan mudah-mudahan nanti perjuangan Pak Bupati, Wakil Ketua DPR, kawan-kawan semua, bisa ini juga bisa melayani haji insya Allah. Ini harapan kita. Bandara tahun 2022 untuk pematangan lahan dan penguatan lereng ini sudah mencapai 80% dari panjang runway 1.400 meter. Direncanakan di akhir tahun 2023 mendatang masuk tahapan konstruksi landasan dan sisi darat runway. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menghadiri dan melantik 3 organisasi Islam di Kabupaten Mandailing, Natal. Ketiga organisasi tersebut pengurus Dewan Daerah Masjid Indonesia, pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Pelantikan ketiga organisasi Islam di Kabupaten Madinah dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa dilaksanakan di pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur Penyambungan kemarin. 3 organisasi Islam yang dilantik yakni pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia masa periode 2022 sampai 2026, pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia periode 2022 sampai 2027, serta pengurus daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia masa periode 2022 sampai 2026. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengapresiasi dan bangga atas langkah dan upaya pemerintah untuk menerapkan ajaran agama kepada anak didik dan berharap peraturan bupati ini juga berlaku untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Mandailing, Natal. Peraturan bupati untuk mengatur sholat subuh berjamaah dimulai anak SD, SMP. Memang memulai ini lebih mudah kita dari anak-anak. Memudahkan anak-anak itu lebih mudah kalau kita ajarkan dari awal, pasti melekat pikirannya. Tapi saran saya, Pak Bupati, yang sudah berumur pun boleh juga lah ASN diatur juga. Karena kadang yang anak-anak mudah diatur, kadang yang udah tua merasa udah lebih semuanya. Jadi perlu diingat, kita hanya ini saja, tidak berarti kita pun lebih baik, saya pun tidak berarti lebih baik, tidak. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution menyampaikan 3 organisasi Islam ini memiliki tantangan bagaimana untuk mengajak masyarakat sekaligus memakmurkan masjid. Selain itu juga Bupati menyampaikan soal peraturan Bupati tentang pelaksanaan sholat berjamaah bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bagaimana TNI Kabupaten Natal mengajak seluruh komponen umat Islam untuk memakmurkan masjid. Hakikat organisasi ini bagaimana memakmurkan masjid di Kabupaten Natal. Pemerintah Kabupaten Natal baru-baru ini mengeluarkan peraturan bupati terkait zakat profesi. Dan ini bagian daripada kesepakatan unsur pemerintah Kabupaten Natal, terutama di lingkungan pemerintah Kabupaten Natal. Dan insya Allah kalau Allah. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, Kantor Wilayah DJPB Sumatera Utara melaksanakan Treasury Ulos Award dan Fokus Group Discussion penguatan integritas dan pelayanan prima tahun 2022. Treasury Ulos Award sebagai bentuk penghargaan kepada pimpinan wilayah yang telah mampu mendorong dan mengarahkan para satuan kerja untuk terus meneruskan melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Ulos Award semester 1 tahun 2022 dan Fokus Group Discussion diselenggarakan dalam rangka pemberian penghargaan kepada para koordinator wilayah satuan kerja Kementerian Negara lembaga dalam mengawal dan membimbing pelaksanaan anggaran para satuan kerja dalam rangka menjaga keberlangsungan reformasi birokrasi dan pelayanan tanpa KKN di lingkungan Kementerian Keuangan Direktorat Perbendaharaan yang terus menjaga integritas pelayanan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, khususnya pada lingkup Sumatera Utara. Kanwil DJPB Sumatera Utara Heru Pudyo Nugroho mengatakan pada triwulan 2 tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44%, di mana salah satu pembentukan pertumbuhan tersebut adalah faktor belanja pemerintah. Hingga dengan 22 Agustus 2022, realisasi belanja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 53,42%. Capaian realisasi tersebut membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti dari para pimpinan satuan kerja selaku penggunaan anggaran, koordinator para satuan kerja di daerah agar dapat terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan sinergi dengan kuasa bendahara umum negara di daerah yakni KPPN dan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan Treasury Awards Award diberikan kepada 9 institut yakni Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut, Kodam, Kementerian Pertahanan TNI AD, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumut, Kementerian Pertahanan TNI AL Lantamal 1, BNN Sumut, dan BPKP Sumut. Itu merupakan bagian dari apresiasi kami selaku kuasa bendahara umum negara, perwakilan dari Menteri Keuangan di daerah Sumatera Utara untuk memberikan apresiasi terhadap satuan kerja, terutama para koordinator wilayah satuan kerja yang telah memiliki prestasi luar biasa dalam mendorong seluruh satker atau institusi yang ada di bawahnya untuk mengakselerasi pelaksanaan anggaran. Sehingga tugas kami dalam melakukan pengawalan fiskal, pengawalan APBN di Sumatera Utara itu tentunya menjadi sangat lebih mudah gitu ya. Dengan adanya komitmen dari para pimpinan seperti Pak Kapolda, Pak Kepala BPKP, beserta jajaran yang tadi sudah kita apresiasi karena menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil DJPB Sumut yang telah memberikan penghargaan kategori pagu besar terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Capaian realisasi tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti dari pimpinan satuan kerja selaku pengguna anggaran. Sumatera Utara dan jajaran mengucapkan selamat kepada teman-teman Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Utara yang sudah menyelenggarakan kegiatan Treasury Ulos Award yang merupakan tidak hanya sebagai untuk mengevaluasi tapi mendorong kinerja kementerian lembaga dalam pengelolaan anggaran. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan ketaatan kementerian lembaga dalam pengelolaan anggaran sebagaimana tadi Kak Kanwil sampaikan. Kalau ini ditaati dengan benar, insya Allah pertumbuhan ekonomi di wilayah itu akan terdongkrak untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, setelah 3 tahun tidak boleh melakukan berbagai kegiatan karena pandemi COVID-19, namun tahun ini seluruh masyarakat melakukan berbagai kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-77 tahun. Iya, salah satunya adalah warga Kecamatan Selepan yang menggelar pesta rakyat yakni Panjat Pinang, pertandingan sepak bola emak-emak, dan pertandingan sepak bola memakai daster. Sorak-sorai penonton terdengar menggelagar di lapangan sepak bola Payamala, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat saat pertandingan sepak bola ala emak-emak antara Desa Lama dan Desa Harapan Baru.
Kaum ibu yang biasanya diketahui hanya pintar memasak di dapur, namun kali ini mengambil bagian dalam rangka memeriahkan HUT RI dengan mengikuti turnamen sepak bola yang digelar oleh salah seorang tokoh masyarakat sekitar yang rela merogoh kocek pribadi demi kemeriahan Hari Kemerdekaan. Pada pertandingan sepak bola yang dimainkan oleh kaum ibu ini dimenangi ibu-ibu dari Desa Lama dengan skor 2-0 hasil kemenangan tendangan penalti. Salah seorang peserta lomba meni sangat senang dan bahagia karena pada tahun ini bisa mengikuti perlombaan pada Hari Kemerdekaan yang kembali dilaksanakan. 17-an Pak. Ya, kayaknya udah 3 tahun. Udah 3 tahun nggak ngikutin. Iya. Ini. Ramai sekali meriah kan pokoknya tahu semangat dah. Banyak lebih meriah, lebih sukses, lebih hadiahnya pun lebih oke. Pokoknya sip Pak. Sementara seorang warga Nurlela mengatakan perlombaan 17-an kali ini sangat meriah karena sudah hampir 3 tahun tidak ada kegiatan akibat COVID-19. Ya, ada kerja. Nah, langsung saja. Ada kerja saudara. Saudara tidak akan berkomentator. Keseruan dan kemeriahan kegiatan ditambah karena adanya pertandingan sepak bola kaum bapak-bapak dengan menggunakan pakai daster menggiring bola sambil berlari, membuat para penonton tertawa gembira karena adanya peserta saat bermain saling merebut bola dan akhirnya terjatuh. Pemerintah Kabupaten Toba dan Forkopimda serta masyarakat berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, serta kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan balapan liar di Kabupaten Toba. Salah satunya cara yaitu mengisi waktu dengan hal-hal positif dan tidak bergaul dalam lingkungan yang tidak baik, serta mempelajari bahaya narkoba. Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas bersama di Aula SMK Negeri 1 Sopo Surung Balike, Kabupaten Toba hari ini yang dihadiri Bupati Toba Portak Sitorus meminta seluruh masyarakat untuk saling mengawasi lingkungan, mengawasi anak-anak dan jangan dibiarkan terjerumus ke dalam bahaya narkoba dan 3 tindak pidana lainnya. Menurut Bupati, salah satu cara mengatasinya adalah mengisi waktu dengan hal yang baik dan tidak bergaul dalam lingkungan yang tidak baik, serta mempelajari dan mengetahui bahaya narkoba yang sangat berbahaya, sebab narkoba tidak keren dan katakan tidak pada narkoba. Pada kesempatan itu juga digelar seminar tentang bahaya narkoba dan tindak pidana seksual dengan menghadirkan 3 narasumber, diantaranya Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Munirudin Ritonga, dan Kepala BNN Kota Pematang Siantar, Tuanku Sarianja. Dalam paparannya menyampaikan apa dan bagaimana bahaya narkoba tersebut yang sudah sangat memprihatinkan, karena Indonesia untuk saat ini sudah darurat narkoba yang telah dituangkan dalam bentuk Inpres tahun 2020 tentang seluruh kementerian termasuk pemerintah daerah yang ikut dalam rangka melakukan upaya penanggulangan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, makanya pemerintah kita harapkan perlu ada upaya-upaya dalam rangka bisa mengatasi masalah narkoba ini. Bahkan suatu keharusan bahwa Instruksi Presiden nomor 2 2020, seluruh kementerian, bahkan juga dari swasta, BUMN juga harus bersama-sama untuk menanggulangi narkoba sebagai bentuk komitmen Presiden menyatakan darurat narkoba. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Munirudin Ritonga mengatakan bahwa hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu salah satunya menghormati orang tua, wali dan guru mendapat perlindungan dari kekerasan. Kita berharap pertemuan tadi membuahkan hasil sesuai dengan harapan, dan saya yang yakin dan percaya ketika komitmen tadi itu dijalankan dengan baik, maka Kabupaten Toba yang sama-sama kita cintai dan banggakan itu bisa keluar daripada zona merah terhadap kekerasan seksual, narkoba, dan kenakalan remaja. Usai acara seminar dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Bupati Toba, Wakil Bupati Toba, Kapolres Toba, Kajari Toba Samosir, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua TPPKK Kabupaten Toba, dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Toba.
Pemirsa, Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang menyimpan banyak objek wisata yang indah tersembunyi. Jika berkunjung ke Mandailing Natal, para wisatawan akan disuguhkan indahnya alam pegunungan, adat istiadat dan air terjun yang mempesona. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari topografinya, Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah pegunungan, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Salah satu kawasan yang cukup terkenal di daerah ini adalah kawasan Pegunungan Sorik Merapi. Berada di kaki gunung lembah Sorik Merapi, para wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam yang sangat indah dan menakjubkan. Untuk sampai ke puncak Sorik Merapi dibutuhkan waktu 10 jam, sehingga dibutuhkan kesiapan mental, fisik, dan bekal. Selain menikmati indahnya alam pegunungan, para wisatawan juga bisa menikmati liburan ke pedesaan yang kental dengan nuansa tradisional. Tepatnya di Desa Sibanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi. Suasana tradisional dari desa ini sudah langsung terlihat dari bangunan rumahnya yang masih mempertahankan struktur dan arsitektur zaman dahulu. Setiap rumah di sini masih memakai atap ijuk yang ditumpuk-tumpuk. Penggunaan ijuk diyakini dapat membuat suhu rumah menjadi hangat pada saat musim hujan dan dingin pada saat musim kemarau. Setelah mengunjungi rumah tradisional, tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati kehangatan Sungai Sibanggorjulu. Di sini para wisatawan dapat melihat pertemuan air terjun dengan sumber air panas yang berasal dari dalam gunung sehingga memiliki nuansa segar dan hangat. Air di sungai ini juga tampak jernih dan hijau, sehingga membuat pengunjung betah untuk mandi di air sungai Sibanggorjulu yang berada di kaki gunung Sorik Merapi. Pemirsa, pembuatan karet paku seng biasanya diproduksi oleh pabrikan, namun di Dusun 3 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, terdapat pengrajin karet paku seng secara manual. Dengan peralatan yang sederhana, hasil kerajinan Abdul Hamid Nasution ini mampu memproduksi ratusan karet paku seng.
Berawal dari bekerja di tempat orang lain dan upahnya tidak sesuai dengan hasil kerjanya, Abdul Hamid Nasution terinspirasi untuk buka usaha sendiri di rumahnya. Dengan mencontoh peralatan pres manual untuk membentuk karet paku seng, ia mendatangi bengkel tempat pembuatan besi dan berhasil membuat alat pencetak karet paku seng yang sederhana. Abdul Hamid merintis usahanya dengan mencari bahan baku dalaman ban bekas ke tempat-tempat tambal ban mobil dan berhasil memproduksi. Ia memasarkan ke toko-toko bangunan. Dalam satu hari, Abdul Hamid dapat memproduksi karet paku seng sebanyak 5 bungkus besar dan 1 bungkusnya ia menjual ke toko bangunan seharga Rp30.000. Abdul Hamid Nasution mengatakan awalnya karet paku seng yang ia produksi dijual ke toko bangunan terdekat di Kecamatan Batangkuis, namun karena situasi pandemi COVID untuk penjualan berkurang, bahkan stok menumpuk. Kemudian ia memasarkan ke luar daerah hingga ke Tapanuli Selatan dan alhamdulillah mendapat respon baik di sana. Untuk membangun sebuah rumah, toko tidak semua yang memakai karet paku seng ini. Ditambah lagi produksi karet paku seng buatan pabrikan menjadi saingan berat produksi rumahan. Ia memohon kepada pemerintah untuk tambahan modal usaha agar memperbesar usahanya karena penghasilan dari kerajinan karet paku seng tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi ia harus membiayai 5 orang anaknya yang masih bersekolah dan ia khawatir kelima anaknya putus sekolah karena tidak ada biaya. Kalau masa-masa kayak gini kadang-kadang namanya usaha ini ya namanya lah Pak, kadang-kadang ada kadang-kadang enggak. Kebanyakannya tidak ada. Kalau jumlah rupiahnya 30.000 Pak. Jadi lebih kurang siapnya cuma 1 hari 5 Pak. Paling banyak. Kalau harapan saya kalau pemainnya ada apanya, modalnya, ya saya mau menambah pemainnya contohnya kunci-kunci, gembok-gembok untuk sandingan ke membawa karet seng ini. Nama Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang sangat terkenal pada tahun 1970-an dengan produksi emping melinjo dan dapat menambah penghasilan keluarga di masa itu. Namun dengan seiring waktu, pengrajin emping melinjo sudah mulai berkurang dan kalah bersaing dengan daerah lain. Emping melinjo Desa Dalu 10B tahun 1970 menjadi produk unggulan. Pada tahun 1990, pangsa pasarnya tembus hingga ke negeri jiran Malaysia. Namun sayang, produksi emping ini hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun saja karena disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen, sedangkan pasokan bahan baku yang didapat sedikit. Salah seorang pengrajin emping melinjo, Wahina, mengatakan usaha yang dijalankan ini merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun masih tergolong sebagai produk rumahan, namun hasil yang didapatkan cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pembuatan camilan ini bisa dibilang sederhana, namun butuh keterampilan dengan keahlian tersendiri. Setiap pagi ia mengutip buah melinjo yang sudah jatuh, dikumpulkan kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Setelah itu direndam selama beberapa hari agar buah melinjo empuk. Jika bahan baku buah melinjo tidak ada, ia terpaksa membeli dari luar daerah dan untuk proses pembuatannya melinjo digongseng dengan pasir. Setelah itu buah melinjo ditumbuk membentuk emping bulat atau bisa juga dibentuk ukuran besar dengan 2 buah melinjo. Nah, itu ya bisa langsung dikupas pakai tisu. Tapi kalau banyak ya direndam entah seminggu, entah 2 hari, langsung dicocok terus dibersihkan. Nah, kalau melinjo baru dia direndam biar empuk, jadi mudah empingnya. Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro, mengatakan Desa Dalu 10B memang cukup dikenal dengan produksi emping melinjo pada tahun 1970 hingga 1990-an. Namun saat ini produksinya kalah bersaing dengan emping melinjo dari Aceh yang harganya lebih murah. Selain itu, dengan perkembangan dan pertambahan penduduk, pohon-pohon melinjo sudah banyak yang ditebang dan dibangun rumah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pengrajin terpaksa membeli melinjo dari luar daerah. Diharapkan kepada warga Desa Dalu 10B yang sudah menebang pohon melinjo agar menanam kembali agar pohon baru dapat dilestarikan nama Desa Dalu 10B dan menjadi ikon desa. Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan menggelar pelatihan tanaman hidroponik kepada masyarakat sekitar kantor bersama Dharma Wanita Karantina Medan. Masyarakat sekitar diajarkan bagaimana cara proses penanaman hidroponik tidak menggunakan media tanah namun dengan media air.
Kepala Balai Karantina Kelas 2 Medan Leni Hartati Harahap menjelaskan tujuan pelatihan ini untuk memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan bahwa dengan menggunakan barang bekas yang ada di lingkungan rumah dapat dimanfaatkan untuk media tanaman sayur hidroponik. Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan berbagai macam tanaman termasuk bayam, sawi, kangkung, cabai, pakcoy, dan berbagai macam sayur lainnya. Menanam sayuran dengan sistem hidroponik dapat meningkatkan kebutuhan pangan dalam rumah tangga. Untuk proses tanaman hidroponik ini sangat mudah dan singkat. Hanya dalam waktu 2 minggu sudah bisa dipanen dan modalnya relatif murah, sekitar Rp25.000 sudah bisa menikmati sayuran. Budidaya hidroponik adalah budidaya tanpa tanah dengan menggunakan air. Hanya dengan menggunakan barang bekas seperti ini, kemudian kita juga bisa berhidroponik. Salah satu modal utamanya adalah dengan memakai nutrisi hidroponik. Ini sebenarnya untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga ini, ketahanan dalam hal pangan, ketahanan pangan untuk rumah tangga. Sementara itu, Kepala Desa Pasar 5 Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Sumantri mengatakan kegiatan seperti ini sangat bernilai positif dan dapat menambah pendapatan kaum ibu-ibu di Desa Pasar 5 Kebun Kelapa. Saya sebagai Kepala Desa Pasar 5 Kebun Kelapa sekaligus dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pasar 6 Kualanamu mengucapkan terima kasih dengan ada kegiatan ini. Artinya kegiatan ini kegiatan positif yang mana ini bisa menambah pendapatan ibu-ibu juga PKK apabila ini nanti dipraktekkan di lingkungan khususnya di desa kami. Dan pelatihan, masyarakat juga diajak melihat dan memetik hasil tanaman yang ada di kebun hidroponik Kantor Karantina Pertanian. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Azifa Zahriani. Selamat sore dan sampai jumpa.